Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak sekalian? Baik, sehat. baik, alhamdulillah. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Ya. Amin. Dihindarkan dari segala macam penyakit. Amin. Baik. Kita awali. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad amma ba'du. Bersyukur pada Allah pada kesempatan pagi hari ini kita di kegiatan M+ mengaji yang kesekian kalinya diberikan satu kemudahan kelancaran melaksanakan kegiatan M+ mengaji pada Sabtu pagi hari ini. Selain kita mendapatkan nikmat Allah berupa kesehatan, kesempatan, dan juga karunia-karunia yang lain, sehingga wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah, tentu kita tidak akan bisa memastikan berapa jumlah nikmat yang kita terima ini. Ya anak-anak sekalian, kenikmatan berupa makan saja sejak lahir sampai usia SMP ini kira-kira terhitung berapa? Oksigen yang kita hirup sampai detik ini kira-kira kalau menggunakan kalkulator matematika yang beli oksigen untuk orang-orang COVID itu sekian ratus rupiah, ribu rupiah, kira-kira sudah berapa juta, puluh juta, ratusan juta yang kita terima kalau menggunakan ukuran matematika kita. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain, itu luar biasa sekali. Maka la in syakartum la azidannakum. Jadi kalau kita mau bersyukur terhadap nikmat Allah yang luar biasa ini, pasti Allah akan menambah nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, khairon kathiron, yang lebih banyak, lebih baik, sehingga kita juga akan terus mendapatkan itu sampai di akhir hayat kita. Kapan berhentinya nikmat itu pada diri kita? Jika ajal kita sudah sampai, maka nikmat dunia ini otomatis berhenti. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang terakhir, utusan terakhir, Nabiullah Muhammad SAW, pembawa salah adil Islam. Sehingga kemudian kita mencoba untuk beritibak Rasul, untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Kalau kita benar-benar mencintai Allah, maka kita harus mengikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi jika kalau kita ini benar-benar mencintai Allah, maka kita wajib harus mengikuti Rasulullah. Baik, pagi hari ini sebelum kita lanjutkan materi kita pada pagi hari ini, The 9 Cardinal Habits, pada kebiasaan yang pertama, terlebih dahulu kita dengarkan lantunan ayat-ayat Allah, kalam Allah dari Mbak Rifani. Sudah siap Mbak Rifani? Oke, kami persilahkan kepada Mbak Rifani untuk melantunkan ayat-ayat Allah. Kita dengarkan dengan baik. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum
wa inna fariqam minhum yuhibbuna al-haqqa wa hum ya'lamun al-haqqu min rabbika fala takunanna وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran kepada Mbak Rifani. Semoga dengan bacaan kalamullah ini menambah tebal iman kita, menguatkan
iman kita, sehingga kita menjadi bagian dari orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya mukmin. Mudah-mudahan tadi yang mendengarkan maupun yang membaca mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, santriwan, santriwati SMP Muhammadiyah Plus Kadung Utara yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan materi sesi saya yang judul besarnya adalah kita ingin memberikan pemahaman kepada warga sekolah, khususnya para santri, tentang the 9 golden habits, 9 kebiasaan emas. Nah, tentunya kemarin sudah kita sampaikan tentang landasan Quran dan sunnahnya, pijakan agar kita nanti di dalam menjalankan kebiasaan-kebiasaan, baik itu nanti di sekolah, di rumah, maupun di mana saja itu terasa ringan, tidak ada beban, sehingga semuanya itu nikmat rasanya. Karena inilah dengan 9 kebiasaan ini, minimal 9 ini akan menjadi bagian dari proses awal, langkah awal menuju seorang muslim yang sesungguhnya, yang sejati, yang sebenar-benarnya. Nah, untuk di sesi awal sudah kita sampaikan landasan ya. Jadi saya ingin mengutip atau mengulas sedikit di bagian akhirnya tentang jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara yang lain. Ini untuk membuka file kemarin untuk kemudian masuk nanti ke habit yang pertama. Jadi kenapa kita ingatkan di poin yang ini? Jadi ada 5 perkara yang mesti kita jaga, kita perhatikan sebelum nanti datangnya 5 perkara yang lainnya. Yang pertama apa? Yaitu masa mudamu sebelum masa tuamu. Nah, anak-anak sekalian, para santriwan santriwati ini kan masih generasi muda, ya. Masih generasi muda, sehingga punya kesempatan emas untuk membangun masa depan, punya kesempatan emas untuk membangun prestasi, membangun cita-cita dan sebagainya. Sehingga peluang inilah yang kemudian kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, jangan disia-siakan. Karena nanti ketika sudah masuk di masa tua kita, itu sudah tidak bisa apa-apa lagi. Ya, gerak-geriknya terbatas, kesempatannya terbatas, dan sebagainya. Nah, maka di masa muda inilah bangun mimpimu setinggi langit. Masa depanmu semaksimal mungkin, dengan sungguh-sungguh belajar, dengan sungguh-sungguh mencari ilmu, dengan sungguh-sungguh mencari pengalaman, berkarya, dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Nah, kita sebagian pernah mengalami rasa sakit ini dalam 1-2 hari. Itu saja sudah tidak bisa secara baik, secara sempurna melaksanakan berbagai aktivitas. Entah itu untuk ibadah, untuk sekolah, untuk belajar, itu karena sakit tidak bisa sempurna. Maka dalam keadaan sehat inilah mari kita optimalkan, kita maksimalkan sebagai seorang muslim, bagaimana mengabdi kepada Allah, bagaimana berbakti kepada orang tua, bagaimana belajar semaksimal mungkin. Itu mumpung sehat. Karena sudah sakit itu sudah nggak bisa apa-apa, apalagi dirawat di rumah sakit. Nah, ini tentu akan sangat rugi sekali. Nah, yang ketiga, masa kayamu sebelum miskinmu. Nah, untuk anak-anak ini barangkali sebagian mendapatkan karunia berupa harta benda dari Allah lewat orang tua. Orang tua kita punya kecukupan harta. Nah, maka
Jika kita nanti mendapatkan uang saku, mendapatkan uang jajan, mendapatkan yang lain-lain dari orang tua, manfaatkan untuk berbagi, untuk berinfak sedekah, untuk membantu orang lain. Ketika nanti kita jatuh miskin, tidak punya apa-apa, nggak bisa melakukan itu semuanya. Maka kalau sekolah melaksanakan gerakan sedekah subuh, infak paling tidak ya 500 rupiah, itu kan sesuatu nilai yang sedikit atau yang kecil bagi para santriwan santriwati, itu tidak sulit, hanya membutuhkan kebiasaan, membutuhkan ya niatan yang sungguh-sungguh. Karena nanti ketika kita sudah tidak punya apa-apa, pada posisi yang miskin, tentu memenuhi kebutuhan kita susah, apalagi mau membantu orang lain. Nah, itu. Dan yang keempat, masa sempatmu sebelum datang sibukmu. Jadi kita punya kesempatan emas yang besar, yang banyak, yang luas. Maka momentum-momentum yang baik itu mari kita manfaatkan untuk khairunas anfahum linas. Jadi kesempatan ini kita manfaatkan untuk semaksimal mungkin memberikan kemanfaatan kepada umat, kepada orang lain. Jadi walaupun masih dalam usia yang kecil, yang SMP ini, ilmu saya bermanfaat untuk adik-adik saya. Saya bermanfaat untuk ibu saya, orang tua saya. Saya bermanfaat untuk jamaah masjid saya dan sebagainya. Untuk TPA. Jadi kesempatan ini nanti kita sudah bekerja, sudah berusaha, sudah macam-macam, kadang-kadang nggak punya kesempatan. Nah, maka kesempatan ini kita optimalkan, kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Dan yang kelima, masa hidupmu sebelum matimu. Jadi hidup ini sangat berharga. Mari kita manfaatkan untuk mengoptimalkan misi hidup kita, yaitu ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi itu misi hidup kita manfaatkan. Mumpung masih kita punya kesempatan bernafas. Kalau sudah tidak ada, ajal tiba, Allah ambil ruh kita, nyawa kita, sudah tidak ada peluang lagi untuk menikmati. Minimal kita, orang-orang yang meninggal itu pengen hidup kembali untuk beramal soleh, terutama untuk infak. Nah, ini sebagai motivasi di dalam nanti kita menjalankan 9 kebiasaan emas itu sangat ringan. Baik, anak-anak sekalian yang saya hormati, yang berbahagia, yang dirahmati Allah, kita memasuki sesi kedua, yaitu kita sampaikan kebiasaan emas yang pertama. Kebiasaan emas yang pertama ini tentang sholat. Nah, membiasakan 2 hal, sholat fardu di awal waktu dan berjamaah. Yang kedua, sholat tatawwu, artinya sholat yang dicontohkan Rasulullah, itu sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahajud, dan juga sholat duha. Tetapi pada sesi pagi hari ini tidak saya sampaikan dua-duanya. Jadi saya sampaikan dulu nanti poin yang pertama tentang membiasakan sholat fardu di awal waktu dan juga berjamaah. Karena memang nanti ini menjadi salah satu kunci pokok penting. Kenapa sholat hal yang utama dan pertama perlu kita biasakan sebagai seorang muslim yang sejati, ini menegakkan yuqimunas sholat, aqimis sholat, ini menegakkan, mendirikan sholat dengan sebenar-benarnya sholat. Artinya ya mulai dari wudunya yang sempurna, sholatnya sempurna, sholatnya khusyuk, sholatnya sesuai dengan tuntunan Allah, Rasulullah, dan sebagainya. Nah ini, jadi itu untuk hari ini kita akan sampaikan, tidak akan menyampaikan bagaimana cara sholatnya, itu sudah disampaikan dalam materi ibadah atau fikih di sekolah ya. Nah, tetapi kita akan melihat tentang pentingnya sholat ini untuk diri kita. Jadi pentingnya sholat untuk diri kita.
Baik, kita mulai dari poin pertama tentang sholat fardu di awal waktu dan berjamaah. Ini ada catatan di awal waktu dan berjamaah. Tetapi lebih dahulu kita akan mengetahui tentang kedudukan sholat itu sendiri. Lanjut Ustaz. Jadi kedudukan sholat sebagai bagian yang penting untuk kehidupan kita, ini perlu kita ketahui. Jadi posisi sholat itu seperti apa sih? Nah, yang pertama bahwa sholat itu merupakan ciri utama orang mukmin yang sejati. Ciri utama orang mukmin yang sejati. Allah memberikan satu gambaran terkait dengan mukmin yang sejati ini di surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ini sangat jelas sekali digambarkan bahwa innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka, jadi bergetarlah hati mereka. Ketika disebut nama Allah, itu hati orang mukmin itu bergetar. Ada sebuah getaran yang luar biasa. Ada Allah yang maha besar, ada Allah yang maha agung, ada Allah yang maha kuasa, ada Allah yang maha al-aziz dan sebagainya. Sehingga kita merasa kecil. Sehingga kemudian ketika disebut nama Allah, itu langsung deg-deg. Jadi gemetar hati kita. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, firman-firman Allah, ini zadathum imanan. Bertambah tebal iman mereka, semakin kokoh imannya, semakin kuat imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Tuhan mereka lah bertawakal. Kepada Allah lah mereka orang-orang mukmin itu bertawakal, berserah diri kepada Allah, pasrah kepada Allah terhadap apa yang sudah diusahakan, diikhtiarkan, diperbuat oleh orang mukmin di dunia ini. Alladzina yuqimunas shalah. Nah, siapa mereka? Yaitu orang-orang yang yuqimunas shalah, mendirikan sholat. Jadi di sini ditegaskan yuqimunas shalah. Jadi menjadi cirinya orang mukmin yang sejati itu diantaranya adalah yuqimunas shalah. Orang-orang yang mereka bergetar hatinya, yang mereka bertambah tebal imannya, yang mereka selalu bertawakal kepada Allah, dia itu adalah yuqimunas shalah. Mukmin yang sejati di situ selalu mendirikan, menegakkan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan yang menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Selain juga sholat, ini berinfak, menafkahkan. Walaupun mungkin adik-adik, anak-anak sekalian itu mendapatkan rezekinya lewat lantaran orang tua, lantaran simbah, lantaran eyang, lantaran saudara dan sebagainya, itu adalah rezeki dari Allah. Pun juga punya kesempatan menjadi bagian dari ciri orang mukmin, itu ya berinfak. Nah, maka setelah orang melakukan ciri-cirinya itu, maka dia disebut ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah
akan memperoleh beberapa derajat, atau disebut orang mukmin yang sebenar-benarnya. Orang mukmin yang sebenar-benarnya. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Yang bergetar hatinya, yang bertambah tebal imannya, yang bertawakal, yang menegakkan sholat, yang berinfak, itulah mereka. Jadi menjadikan ciri-ciri orang mukmin yang sejati, mukminuna haqqan, mukmin yang sebenar-benarnya, mukmin yang sesungguh-sungguhnya. Salah satunya kan sholat. Ada 5 ciri, salah satunya adalah sholat. Maka sholat ini kedudukannya menjadi ciri utama orang mukmin yang sejati. Lahum darajatun inda rabbihim. Itulah orang-orang yang beriman yang sebenarnya mereka memperoleh derajat ketinggian di sisi Tuhan mereka. Lahum darajatun inda rabbihim. Warizqun karim. Selain mendapatkan derajat yang lebih tinggi di sisi Allah, mendapatkan magfirah, ampunan, dan juga mendapatkan rizkun, yaitu rizki atau nikmat yang mulia. Nah, bagi orang yang bisa menjadi seorang mukmin yang sejati, mendapatkan posisi kedudukan, jadi orang mukmin mendapatkan derajat yang tinggi, mendapatkan ampunan Allah dari berbagai dosa-dosanya yang selain syirik, dan bahkan rezeki Allah melimpah kepada orang mukmin itu. Karena dia orang beriman yang sebenar-benarnya. Nah, inilah sehingga yang perlu kita pahami sebagai seorang Muslim, mari kita posisikan sholat ini menjadi sangat urgent, sangat penting buat kita. Karena apa? Menjadi ciri utama. Jika kita ingin mendapatkan rezeki Allah yang mulia, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan derajat yang tinggi, dan diberikan predikat mukmin yang sebenar-benarnya, maka mari kita tegakkan sholat. Mari kita kerjakan sholat dengan baik dan benar, sesuai dengan tuntunan Rasul, khusyuk, dan kemudian bisa membangun karakter kita. Itu yang pertama. Sehingga kalau kita mengetahui tentang posisi sholat ini sangat penting buat kita, maka kita tidak akan menunda-nunda sholat. Kita tidak akan melalaikan sholat. Kita tidak akan kemudian ketika diminta orang tua, siapa misalnya Mbak Rifani, Mas Aldo, siapa dan lainnya, Mas, Mbak, ini sudah waktunya sholat. Jangan kemudian sebentar mama, sebentar ibu, sebentar karena baru tanggung main gamenya belum selesai. Ya. Kalau paham tentang ciri utama ini, bahwa sholat menjadi ciri utama orang menyesati, ketika mendengarkan azan ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kemudian kita segera sudahi pekerjaan kita, kemudian kita segera ambil air wudhu, kemudian berangkat ke masjid. Sholat berjamaah. Karena paham, sholat begitu pentingnya. Karena dikatakan orang mukmin yang sebenar-benarnya jika kita continue, istiqomah, ajak di dalam melaksanakan sholatnya. Nah, ini yang pertama. Jadi kedudukan sholat ini sangat penting sekali. Baik, yang kedua, sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 disebutkan di sana di awalnya, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah, innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un." Perintah awalnya di ayat ini, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitab", bacalah kitab Al-Qur'an yang diwahyukan Allah kepadamu Muhammad. Nah, wa aqimis shalah, dan laksanakan sholat, kerjakan sholat, dirikan sholat, tegakkan sholat.
Karena apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Karena sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Waladzikrullahi akbar, dan ketahuilah mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah itu mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah memerintahkan kepada Muhammad itu supaya kita membaca Al-Quran sebagai kitab Allah, sebagai wahyu Allah, firman Allah dalam kalam Allah, namanya ayat-ayat qauliyah ini diperintahkan untuk membacanya, kemudian disampaikannya kepada umat. Dan ini pentingnya wa aqimis shalah. Sehingga selain kemudian membaca Al-Qur'annya, diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita ini sulit untuk menghindarkan perbuatan-perbuatan yang buruk, yang tidak baik, yang tercela. Tetapi dengan sholat inilah kemudian kita mampu untuk menghindarkan kita berbuat hal-hal yang buruk. Mengejek orang lain, menghina orang lain, mencuri barang orang lain. Nah, kalau tidak sholat, tidak pernah sholat, maka bisa jadi perbuatan-perbuatan itu ringan sekali. Tetapi bagi orang yang sholatnya sungguh-sungguh, sholatnya temenanan, sholatnya itu ya memang betul-betul lillah karena Allah, maka Allah pastikan kepada kita itu dihindarkan untuk berbuat-perbuat yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang keji, jadi yang tidak layak untuk dilakukan oleh seorang hamba Allah, apalagi mungkar ya, jadi kemaksiatan yang merugikan orang lain. Barang siapa yang mampu melaksanakan, maka pengertian kita, sholat itu bisa dalam dua hal, yaitu sholat di dalam waktu sholat dan sholat di luar waktu sholat. Sholat di dalam waktu sholat itu Allah dan Rasulullah sudah menetapkan, waktunya sudah ditetapkan. Misalnya sholat wajib nih, sholat fardu, itu ada 5 waktu. Ada sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, dan sholat asar. Itu ditentukan waktunya. Bagaimana cara sholatnya sudah dituntunkan. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah engkau sebagaimana aku Muhammad melaksanakan sholat. Kita mencontoh, dimulai dari takbiratul ikram. Allahu Akbar. Dengan bacaan yang sudah kita hafalkan, kita pahami, sampai kemudian terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sholat di dalam waktu sholat, sehingga tata caranya, bacaannya itu sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, lalu bagaimana kita sholat di luar waktu sholat? Nah, kita ini hidup 24 jam, sholat kita hanya 5 waktu yang wajib ini. Taruhlah, siapa ini? Sholatnya satu kali sholat maghrib misalnya, itu berapa menit, Mas? Ada yang jawab? Halo? Kok tidak ada suaranya nih? Rata-rata sholatnya berapa menit dalam satu waktu? Misalnya sholat maghrib. Tes. Nah, contohlah misalnya sholat maghrib itu 5 menit, isya 5 menit, subuh 5 menit, zuhur 5 menit, asar 5 menit. Hanya ada waktu 25 menit untuk melaksanakan sholat dalam waktu-waktu sholat. Maka ada hal yang penting itu di dalam kehidupan sehari-hari,
24 jam dikurangi 25 menit. Masih ada 23 jam 35 menit. Itulah yang saya maksud sholat di luar waktu sholat. Artinya apa? Kita akan melihat ini, inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Sehingga efek bacaan sholat kita, efek pelaksanaan sholat kita itu berefek pada kehidupan sehari-hari. Tutur kata kita, sikap kita, perbuatan kita itu tidak sampai pada perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholatnya benar, kalau sholatnya itu sungguh-sungguh. Nah, sehingga ini akan mampu menjadi benteng kita, menjadi tameng kita untuk tidak melaksanakan perbuatan yang keji dan mungkar. Nah, ini posisi sholat sangat menentukan buat kita nanti dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Sekali lagi, kita akan menjalankan sholat di luar waktu sholat. Artinya kita taat, tertib, disiplin dalam sholat, dalam kehidupan sehari-hari. Paling tidak kita tidak melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Itu yang kedua. Yang ketiga, agar kita mampu memahami tentang pentingnya kedudukan sholat ini, yang ketiga adalah apa? Sholat menjadi barometer amal seseorang. Ya. Bahwa ternyata ada parameter amaliyah kita. Parameter amaliyah yaumiyah kita ini. Ukurannya apa? Jadi, karena sekali lagi tadi sholat kita hanya 25 menit, sementara ada waktu yang lain yang cukup banyak itu untuk kita beramal soleh, untuk beramal muamalah. Nah, maka Rasulullah SAW menyampaikan dalam sabdanya, potongan hadisnya dari hadis riwayat Tirmidzi, ini disebutkan, jadi, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati min amalihi as-shalah. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab, inna awala ma yuhasabu bihi, amal yang pertama kali dihisab pada seseorang hamba pada hari kiamat, yaumal kiamati, min amalihi sholatuhu, yaitu sholatnya. Jadi, nanti di akhirat itu, di yaumul kiamah nanti, amalan yang paling pertama dan utama dihisab adalah sholat kita. Ini sholat kita ini gelangan apa tidak, tenanan apa tidak, sungguh-sungguh apa hanya main-main saja. Ini dihisab pertama kali. Nah, ketika kita sudah balik, usia anak-anak sekalian ini sudah balik ya, maka tidak boleh sholatnya main-main. Tidak boleh sholatnya itu sendau-gurau. Tidak boleh hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Harus sungguh-sungguh. Karena sekali lagi akan dihisab yang paling pertama dan utama. Nah, kalau nanti ketika di yaumul kiamah dihisab sholat kita, maka faqad aflaha wa anjaha. Ketika sholatnya itu baik, maka sesungguhnya dia telah beruntung dan berhasil karena amalan yang lainnya itu adalah baik. Kalau sholatnya baik, berarti amalan yang lainnya ikut baik. Tetapi kalau sholatnya itu jelek, sholatnya itu buruk, sholatnya itu rusak, maka dia gagal dan rugi. Artinya apa? Amalan-amalan yang lainnya itu tidak kereken, tidak tercatat. Karena sholatnya saja sudah tidak pas, tidak sesuai, tidak benar. Nah, maka ukuran sholat ini akan menjadi ukuran amal kita di rumah, amal kita di masyarakat, amal kita di pekerjaan nanti. Maka perbaikilah sholat, ya. Sempurnakanlah sholat, upayakan sholat dengan khusyuk dan sebagainya, sehingga kemudian nanti kita menjadi bagian orang-orang yang
beruntung karena akan mempengaruhi amaliyah yang lain ikut baik juga. Nah, itulah yang ketiga tentang kedudukan sholat. Berikutnya kita sampaikan tentang keutamaan sholat di awal waktu. Kalau tadi kedudukan pentingnya sholat buat kita ya, pentingnya sholat buat kita. Nah, satu kutipan saja tentang itu banyak sebenarnya keutamaan sholat di awal waktu itu, tapi saya sampaikan satu poin saja. Jadi bahwa sholat di awal waktu itu adalah merupakan amal yang paling utama. Ini bukan paling utara ya, salah ketik ini. R-nya jadi M-nya jadi M atau R. Ya. Sholat di awal waktu itu adalah amal yang paling utama. Dikatakan dalam satu hadis ya, Su'ila Rasulullah SAW, ayu amali afdalu. Kemudian ditanya itu ya, qala as-sholatu fi awali waktiha. Jadi Rasulullah SAW itu pernah ditanya oleh sahabat, amal apakah yang paling afdal? Lalu Rasulullah menjawabnya, as-sholatu awalu waktiha. Yaitu sholat di awal waktu. Maksudnya apa? Karena ada pengertian as-sholatu awal waktiha, as-sholatu ala waktiha. Nah, kalau di awal waktu itu ketika kita mendengarkan azan tadi, panggilan Allah. Jadi salah satu panggilan Allah kepada kita, hamba itu adalah panggilan untuk sholat. Maka bersegeralah untuk melaksanakan sholat. Karena ini menjadi bagian amalan yang paling utama. Allah memanggil dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka segera kita bergegas untuk mengambil air wudhu, menjalankan sholat di awal waktu. Oh, manjingnya maghrib atau manjingnya zuhur jam 12 misalnya. Sudah tiba waktunya, kita langsung bersegera. Itu hal yang paling utama yang dilakukan oleh hamba Allah, sehingga kemudian akan mendapatkan banyak hikmah, banyak pelajaran dan banyak manfaat ketika kita datang untuk melaksanakan sholat di masjid di awal waktu. Nah, baik, itu salah satu contoh saja. Jadi keutamaan. Kalau as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya, memang sholat zuhur itu adalah manjing zuhur misalnya jam 12 sampai menjelang asar jam 3. Itu sholat jam 2 juga masih boleh, sholat jam setengah 3 pun. Tetapi kalau menyengaja, engkoy jam loro, engkoy jam setengah 3, walaupun itu sesuatu yang nanti tidak baik. Namanya kalau istilah bapak saya dulu atau ibu, kowe aja ngendindi sholat. Artinya nek wis wayahe sholat kayak ndang-ndang, engko ndak lali, engko ndak entek waktune. Maka kenapa disebut yang paling utama di awal waktu itu amalan yang luar biasa dihargai oleh Allah. Baik, itu pentingnya kita melaksanakan sholat di awal waktu. Maka adik-adik, anak-anak sekalian, para santriwan-santriwan itu bersuara, ayo nanti ketika di rumah, kalian ini masih banyak di rumah ya, mudah-mudahan besok Senin itu kita diberikan kesempatan Allah untuk bisa tatap muka, ya wallahu alam. Tetapi yang sekarang ini di rumah, mari kita perbanyak untuk sholat di awal waktu di masjid secara berjamaah. Berikutnya, saya sampaikan tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid. Nah, pentingnya, jadi kenapa kita tadi sholat di awal waktu, sholat menjalankan sholat wajib, sholat fardu di awal waktu dan berjamaah di masjid. Nah, ada beberapa keutamaan sholat berjamaah di masjid. Secara ringkas, yang pertama kita akan mendapatkan pahala 27 derajat dibanding dengan sholat sendirian. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan dalam sabdanya bahwa sholat berjamaah lebih afdal daripada sholat sendirian sebanyak 27 kali lipat. Jadi sendiri pun boleh, tetapi
kita hanya mendapatkan 1 derajat atau 1 kebaikan atau 1 tingkat saja. Tetapi kalau kita mau berjamaah di masjid, ini kita mendapatkan 27 derajat. Mau derajat yang banyak lagi, kita bisa melaksanakan sholat di Masjidil Haram. Ya, 1000 kali lipatnya. Di Masjid Nabawi, 500 kali lipatnya. Di Masjid Al-Aqsa, Palestina, 250 kali lipatnya. Nah, maka di masjid kita mendapatkan 27 derajat kali lipatnya dari kita sholat sendirian atau di rumah munfaridnya. Kalau tahu dan paham, oh derajatnya itu luar biasa, derajatnya itu tinggi, nah, insya Allah kita akan bisa mendapatkan derajat yang banyak. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita ini cinta kepada masjid, sholatnya berjamaah terus di masjid, maka langkah kaki kita ke masjid ini akan menjadi penghapus dosa dan juga berpahala. Barang siapa yang berangkat menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka 1 langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai amal kebaikan. Baik itu pada saat berangkat maupun pulang dari masjid ke rumah. Disampaikan oleh hadis riwayat Ahmad. Kalau tahu luar biasa ini, jadi berangkat ke masjid, 1 langkah kita ke depan menghapus dosa, 1 langkah kita ke depan lagi berpahala. Dosa-dosanya berguguran, pahalanya bertambah. Kalau kita mampu 5 kali ke masjid, kita hitung jarak kita dari rumah itu misalnya 100 meter. Nah, maka saya pernah menghitung langkah dari rumah ke masjid itu 1, 2, 3, 4. Sambil membaca astagfirullah, jadi sambil zikir. Sehingga langkah kaki kita ini akan menggugurkan dosa-dosa kita dan kemudian menambah catatan amal kebaikan kita. Maka akan menjadi satu semangat, satu ghirah, satu pendorong agar kita nanti mampu untuk berangkat ke masjid. Walaupun sakit. Di masjid saya itu ada simbah-simbah yang sangat sepuh sekali. Jadi berdiri aja tidak tegak, jalannya pakai tongkat. Timik sampai di masjid itu hampir 5 kali waktu sholat itu selalu hadir di masjid untuk berjamaah. Nah, bagaimana kita yang masih muda tadi, yang masih kuat tadi, yang masih sehat tadi, yang masih sempat tadi? Rugi kalau kita tidak berangkat ke masjid untuk menjalankan sholat berjamaah. Ingat, kita itu terlalu banyak dosa. Maka dengan setiap kita melangkahkan kaki ke masjid, ya ada yang naik sepeda, ada yang naik sepeda motor, itu yang itu urusan Allah. Intinya bagaimana kita berangkat ke masjid, nanti kita akan dihapuskan dosa-dosa kita, ditambah amal kebaikan kita. Monggo. Jadi para santriwan santriwati, mari kita dorong bersama-sama seluruh keluarga besar M Nusantara untuk termotivasi menuju ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Selain 27 derajat, itu kita mendapatkan penghapusan dosa-dosa kita dan pencatatan amal baik kita. Berikutnya, yang ketiga, akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Ada 7 golongan yang akan dinaungi kelak di akhir kiamat. Salah satunya adalah orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Seorang pemuda yang hatinya terikat dengan masjid. Orang-orang itulah yang akan mendapatkan perlindungan Allah saat di hari kiamat kelak.
Ini kita rata-rata usia SMP ya, itu generasi muda. Maka kalau generasi muda itu menggantungkan dirinya ke masjid, selalu ke masjid. Maka di masjid saya ini sudah mulai saya konsep 3M namanya. Masjid makan-makan. Ada Jumat berkah. Jadi di masjid kita siapkan dispenser 2. Kita siapkan minuman. Ngaji ada makan. Ngaji ada snack. Itu luar biasa. Karena apa? Agar kita bisa memakmurkan masjid. Kalau anak-anak generasi muda sudah menggantungkan dirinya ke masjid, maka kita akan mendapatkan peluang naungan di hari kiamat kelak. Karena apa? Di hari kiamat itu tidak ada penolong diri kita. Orang tua kita nggak bisa, pimpinan kita nggak bisa, saudara kita nggak bisa menolong kita. Kecuali amal kita yang menolong. Nah, maka kalau kita mampu untuk hadir ke masjid, ya untuk sholat, untuk ngaji, untuk tadarus, dan untuk amal soleh yang lain, maka selain derajatnya tinggi, dihapus dosanya, dicatat amalnya, nanti di hari kiamat kita mendapatkan perlindungan Allah, pertolongan Allah, syafaat Allah. Kalau sudah begini kok ngantek ora gelem doneng masjid, itu wis kebangetan. Ayo anak-anak santri M+ Clara dan keluarga besarnya, mari kita penuhi masjid dengan jamaah. Kita penuhi masjid dengan ngaji. Kita penuhi masjid dengan infak dan sebagainya. Masjid makan-makan. Rampung sholat, minum. Rampung ngaji, snack. Rampung ngaji, makan. Nggak apa-apa. Memakmurkan masjid nanti akan mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat. Dan yang terakhir, yang keempat, kita akan mendapatkan pahala seperti haji dan umroh. Barang siapa yang keluar rumah menuju ke masjid, ke Baitullah, dalam keadaan suci, yaitu berwudu, untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka pahalanya seperti pahala orang yang melaksanakan haji dan umrah. Nah, sementara ini yang Allah panggil untuk mendapatkan kesempatan berangkat haji hanya sebagian kecil orang. Indonesia ini 270 juta. Setiap tahunnya yang berangkat hanya 200.000. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada saya berangkat haji tahun 2015. Pahalanya tidak lain tidak bukan adalah jannah, dakhala jannah bagi yang melaksanakan haji dan umrah. Nah, kalau kita ingin mendapatkan jannah, pahalanya seperti haji dan umrah, belum bisa ke Baitullah, maka kita istiqomah ajak ke masjid, kita akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang haji dan umrah. Al-Hajju itu pahalanya adalah al-jannah. Berarti orang yang ke masjid ora sah kelangan 35 yuta ping pindho atau 80 juta 2 orang, kita cukup dengan berangkat ke masjid setiap harinya, kita sudah seperti pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan haji dan umrah. Nah, siapa yang tidak pengen haji dan umrah? Ya walaupun 3 tahun ini pemerintah belum mengizinkan, Allah belum mengizinkan untuk berangkat ke Baitullah. Maka dengan kita memperbanyak berangkat ke masjid, melaksanakan sholat dan kegiatan yang lainnya, kita akan bisa mendapatkan pahala seperti orang yang haji dan umrah. Artinya apa? Kesempatannya sangat besar. Mumpung masih ada kesempatan, ayo kita upayakan sebisa mungkin terus ke masjid agar kita mendapatkan pahala sebesar pahalanya haji dan umrah. Nah, insya Allah kalau seperti itu sejak usia balik anak-anak sampai kemudian usia tua, Allah belum izinkan ke Baitullah, kita sudah istiqomah ke masjid setiap harinya 5 waktu, insya Allah Allah sudah maha tahu, Allah sudah maha mengerti hamba-hambanya, niatnya kita bagaimana. Nah itulah
yang kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini baru kebiasaan tentang sholat fardu di awal waktu dan sholat berjamaah di masjid. Jadi saya menyampaikan pentingnya kedudukan sholat, kemudian keutamaannya di awal waktu, kemudian tentang keutamaan kita di masjid. Mudah-mudahan ini memberikan motivasi kita karena kita sudah bisa sholat, sudah hafal bacaannya, sehingga kita tinggal bagaimana membangun keistiqomahan. Sungguh-sungguh ajar rutin di awal waktu dan ke masjid. Insya Allah kita akan merasa ringan, akan merasa mudah, akan tidak terbebani untuk kita kemudian bangun pagi, subuh harus ke masjid, sore-sore harus ke masjid, siang-siang harus ke masjid. Itu ringan, karena kita paham posisi pentingnya sholat buat kita, manfaatnya buat kita, kemudian keutamaan di masjid buat kita semuanya. Nah, itulah barangkali di pagi hari ini yang saya sampaikan. Insya Allah nanti kita menjadi bagian orang-orang yang al-mu'minuna haqqan. Jadi mereka itulah orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya dengan selalu menegakkan, mendirikan sholat setiap harinya. Rutin ke masjid di awal waktu. Mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga keluarga besar M+ Clara ini, para santriwan santriwati semuanya diringankan untuk berangkat ke masjid, diringankan untuk kemudian menjaga sholatnya 5 waktu, diringankan untuk kemudian sami'na wa ata'na ketika diingatkan oleh orang tuanya untuk menjalankan sholatnya di masjid. Dengan begitu akan mendapatkan hikmah yang besar di dunia dan di akhirat. Demikian yang kita sampaikan. Insya Allah sesi berikutnya di pertemuan yang akan datang kita sampaikan tentang sholat tatawu atau sholat sunnah. Terutama kita sampaikan nanti sunnah rawatib, tahajud dan duha. Itulah yang kita biasakan di sekolah kita. Jadi, baik itu rawatibnya, qobliyah ba'diyahnya, duhanya, nanti tahajudnya di rumah masing-masing. Demikian yang kita sampaikan. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas segala kekurangan, segala kesalahan. Yang benar datanya dari Allah. Kalaupun ada kesalahan keliruan itu datanya dari pribadi saya sendiri. Ustaz mohon izin, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.